saya bisa. Assalamualaikum Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yusuf. Halo Kayak Khair insyaallah Yusuf. Insyaallah. Masya Allah kayak sepertinya teman-teman sudah tidak sabar ingin menyimak ilmu dan faedah pada dakwah kali ini. Siap. Teman-teman yang soleh dan soleha, yuk kita simak sama-sama dakwah tentang yang merenungkan anak soleh pada kayak para kakak masyhur. Baik, terima kasih Akh Yusuf hafizahullah taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Karena hari apa nih ya? Sabtu. Hari Sabtu ya teman-teman ya. Ya, karena pada hari Sabtu yang berbahagia ini kita bisa berkumpul. Walaupun Kak Yogi minta maaf yang pertama karena qadarullah terlambat, terjebak macet tadi kurang lebih 30 menit ya. Jadi insyaallah ta'ala tidak mengurangi semangat adik-adik untuk berebutan hadiah. Berebutan hadiah apa mau kajian? Tapi ada hadiahnya. Oke, siap deh. Mau diambil nggak hadiahnya? Ya, siap. Ya alhamdulillah, berkat dengan izin Allah Azza wa Jalla, Allah kembali mempertemukan Kak Yogi sama adik-adik di pertemuan yang kedua sama Kak Yogi, ketiga di daurah bersama Khadijah Kids dan juga Masjid Al-Furqan. Ya, alhamdulillah pekan lalu Kak Yogi udah kesini nih. Pekan lalu kita ketemu nggak? Ketemu ya. Siapa yang ketemu Kak Yogi pekan lalu? Sip, Masya Allah. Masih ingat nggak pekan lalu kita pelajarannya apa? Sip, ibadahku hanya kepada. Betul. Terus Kak Yogi bilang kita tuh dapat tugas dari Allah. Apa tugasnya manusia? Ibadah ya. Berarti tugas utama manusia ibadah. Dan ibadah kita hanya diberikan untuk Allah. Kita udah ibadah, sholat Allahu Akbar sehari semalam berapa kali? 5 kali. Yang wajib ya, ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib. Satu lagi apa adik-adik? Ya, anak solih. Mantap. 5. Kita sholat Allahu Akbar dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang sholatnya sambil ngantuk, ada yang sholatnya badannya lagi capek, pas lagi sujud, apa namanya nih? Rukuk. Pas lagi rukuk, terus bangun, sami Allahu liman hamidah. Iya kakek-kakek, ya jangan kakek-kakek sih, nggak semua kakek-kakek, yang muda juga kadang-kadang ada seperti itu adik-adik. Jadi semua manusia capek, ibadah, ngantuk, lelah. Pertanyaannya, ada nggak sih balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya tenang adik-adik, kadang-kadang emak kita suka nyuruh galak banget nyuruhnya ya, nggak gitu, nyuruhnya nggak gitu. Gimana sih biasa nyuruhnya? Anak ganteng, anak saleh,
bantuin ibu mencuci piring. Nak, bantu ibu. Ya, nak, bantu ibu cuci piring ya. Misalkan. Nah, adik-adik ketika itu bantuin ibu. Karena ibu senang, ibu kadang-kadang suka kasih hadiah. Sama kayak di sini nih. Kak Yogi senang sama yang duduknya rapi, menjaga adab, tidak memotong pembicaraan. Kak Yogi nanti akan kasih hadiah, apalagi kalau bisa menjawab. Nanti buat teman-teman yang laki-laki warna pink, ya, yang emang laki-laki yang biru, yang ini laki-laki yang biru. Oh ya, oke deh, sip. Baik, anak solih, sip. Kak Yogi senang sekali dengan keadaan adik-adik, dan Kak Yogi serta panitia sangat mau berusaha ngasih hadiah terbaik buat adik-adik. Kak Yogi hadiah hanya membantu mengajar, DKM masjid membantu menyediakan fasilitas tempat, Masya Allah, dan hadiah-hadiah. Ada juga MT Khadijah yang mencoba mensupport kita semua untuk bisa belajar. Itu semua karena kita cinta. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cinta kepada manusia daripada seorang ibu kepada anaknya. Allah nyuruh kita salat, salat. Allah nyuruh kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Allah Azza wa Jalla suruh kita puasa, dan alhamdulillah hari ini sedang kita laksanakan. Pertanyaan besar buat kita semua, apakah Allah sediakan kita hadiah, teman-teman? Sediakan. Tebak apa hadiahnya? Ya, hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Ya, apa hadiahnya adik-adik? Surga. Masya Allah. Judul kita hari ini apa sih? Surga merindukan anak salih. Ya, ternyata hadiah dari Allah ini merindukan dan menanti-nanti anak salih dan salihah, insya Allah. Nah, adik-adik, sekarang kalau Kak Yogi tanya kembali, Allah kasih kita hadiah atau tidak? Kasih. Apa hadiahnya? Surga. Surga dalam bahasa Arabnya, siapa yang tahu? Al-jannah. Apa teman-teman? Jannah. Berarti kayak gitu tulis ya. Nah, coba ikutin Kak Yogi sama-sama. Jannah. Apa bahasa Arabnya surga? Sekali lagi. Kurang semangat. Masya Allah. Jannah. Sebutkan 3 huruf yang ada di kata jannah. Jim, nun, apalagi? Ta.
Tak apa namanya? Tak marbutoh, tak yang bulat. Dalam bahasa Arabnya, jannah itu artinya as-sitr atau as-satr, artinya tersembunyi. Itu makna dari jannah adik-adik. Maksudnya apa sih Kak Yogi? Kok bisa dikatakan tersembunyi? Ya, surga itu berisi dengan pepohonan. Tidaklah dikatakan jannah kecuali karena begitu banyak pepohonan yang tentu beda dengan pepohonan yang ada di dunia. Apa yang tersembunyi? Yang tersembunyi itu kenikmatan yang ada di dalamnya. Jadi di balik pepohonan ini ada apa adik-adik? Kenikmatan. Ya, apa aja kenikmatannya? Kenikmatannya ada banyak. Kalau diceritain daurahnya bisa sampai sore ntar. Mau diceritain nggak? Sampai sore nggak apa-apa? Oke. Siapa yang mau sampai sore? Wah, beneran? Wah, terus kita ntar buka puasanya gimana? Di sini. Wah, Masya Allah. Oke, baik. Sekarang, apa yang tersembunyi di balik pepohonan surga? Kenikmatan. Makanya setiap ada huruf jim, nun, dan ta atau jim dan nun itu ada arti tersembunyi. Misal, ada makhluk yang tersembunyi nggak kelihatan sama kita. Apa namanya? Jin. Paham? Jin itu dua huruf, jin sama nun, artinya nggak kelihatan. Ada lagi yang nggak kelihatan di balik perut umi kita. Ayo, ada huruf jin sama nunnya. Janin. Ya, ada janin. Jadi huruf jim, janin itu yang ada di balik perut ibu kita saat kita di dalam. Kita dinamakan apa? Janin atau bayi yang masih ada di dalam perut. Itu huruf jim dan huruf nun dalam bahasa Arab adik-adik. Jadi di balik pepohonan surga banyak kenikmatan yang gak pernah terdengar oleh telinga, yang gak pernah terlihat oleh mata kata Nabi, dan gak pernah terbesit di hati seorang manusia. Karena nama-nama yang ada di surga hanyalah sekedar nama dan hakikatnya beda dengan yang ada di dunia. Kita ceritakan kenikmatan surga diantaranya adik-adik. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr yang itulah, innal abrara lafi na'im wa innal fujara fi surat Al-Fajr bukan? Iya itu. Oh bukan. Innal abrara lafi na'im mutafifin 'alal araiki yanzurun. Siapa yang tahu ini surat apa tadi? Ayat pertamanya gimana? Mutafifin alladzina idza talu 'alan nasiyas. Ya. Kata Allah, innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik ada di na'im. Na'im itu tempat yang penuh dengan kenikmatan. Apa itu? Surga. Alal aroik. Aroik itu
Nih, apa sih? Dipan, atau yang lebih empuk-empuk yang disuka di rumah-rumah itu apa namanya? Hah? Sofa. Pertanyaannya, sofa di dunia sama atau beda-beda? Beda. Sofa di dunia ada yang kita duduk asik, ya enggak? Empuk sofanya. Ada yang kita duduk keras ada. Tapi kalau sofa yang ada di surga nikmat banget. Allah bilang alal araik, mereka penduduk surga duduk-duduk di atas dipan. Kak Yogi berikan gambaran, tapi tentu beda ya adik-adik ya. Nih, ini keras, iya ya, ini keras ya, tapi lumayan empuk sih, alhamdulillah. Ya, ini keras, ada kayunya ya sayang ya. Oke, penduduk surga adik-adik duduk. Mereka melihat yang zurun, mereka melihat-lihat. Nazoro yanzuru ila artinya melihat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Mereka ngelihat terus kelihatan di mukanya senyumannya, cahayanya. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah kenikmatan surga. Kenikmatannya apa Kak Yogi? Kenikmatannya macam-macam, tapi semua yang dilihat tidak ada yang membuat dia kesal atau membuat dia marah. Beda sama kalau kita ngelihat di dunia. Misal kita ngelihat pemandangan gunung, senang atau tidak? Senang. Kita ngelihat gunung, senang. Pas abis ngelihat gunung, lah ada tumpukan sampah misalkan. Kita masih senang atau tidak? Masih senang juga. Oke. Ada yang nggak senang ngelihat tumpukan sampah? Atau kita ngelihat lagi sambil duduk-duduk, wah, teman kalian lebih banyak kenikmatannya daripada kita. Pasti ada rasa tidak suka atau rasa iri. Ngelihat lagi, aduh, marah. Aduh, itu pemandangan yang ada di mana teman-teman sekalian? Yang ada di dunia. Adapun penduduk surga ngelihat ada sungai, ada apa lagi? Ada pemandangan yang indah. Sungainya aja itu macam-macam. Kalau sungai di dunia kan rata-rata sungai air. Kalau sungai di surga ada sungai susu. Siapa yang suka minum susu? Masya Allah, barakallahu fiik. Sungai kasih kenyang dong. Ada sungai susu. Susunya sama dengan susu yang ada di dunia? Enggak. Susu di dunia nih, kalian bikin susu, sudah dibikin, terus enggak kalian minum, enggak taruh di kulkas juga. Besoknya apa yang terjadi? Masih diminum lagi, sudah tidak enak. Nah, sungai yang ada di surga, walaupun penduduknya nyemplung ke dalam, mandi, minum, akan berubah warna dan rasanya atau tidak? Tidak. Ya, tidak akan pernah merubah rasa dan warna. Itu sedikit cerita tentang gambaran surga.
Berarti surga itu nikmat atau tidak? Nikmat. Apalagi kalau kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, apalagi ditambah kenikmatan surga yang paling dinanti-nanti. Siapa yang tahu apa kenikmatan surga yang paling dinanti oleh penduduk surga? Oke, angkat tangannya. Oke, kakak. Ya. Melihat wajah Allah. Ya, apa teman-teman kenikmatan yang paling ditunggu? Melihat wajah Allah. Oke, kenikmatan yang paling ditunggu atau dinanti. Apa tadi kata kakaknya? Apa kenikmatan yang paling dinanti? Melihat wajah Allah. Ya, ini dia. Ila rabbiha nazirah. Masya Allah, terima kasih. Baik, apa kenikmatan yang paling dinanti? Melihat wajah Allah. Siapa yang mau melihat wajah Allah? Masya Allah, kita akan mendapat kenikmatan terbesar, ngalahin semua kenikmatan yang ada di surga. Baik, sedang mencatat teman-teman? Baik, anak soleh. Oke, kita ulang pelajarannya. Siap? Ini baru mukaddimahnya ya. Hadiah dari Allah buat ibadah-ibadah yang kita lakukan apa teman-teman? Surga. Apa bahasa Arabnya surga? Apa artinya jannah? Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Kenikmatan. Kenikmatannya banyak apa sedikit? Banyak banget. Makanya disebut sebagai naim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah kita ceritakan, hendaknya seorang muslim berlomba. Aku pokoknya mau berjuang di dunia supaya aku jadi anak yang dirindukan oleh surga. Siapa yang mau dirindukan oleh surga? Wah, Masya Allah. Tapi ada sebuah hadis dhaif, lemah, tentang 4 orang yang dirindukan surga. Kalau adik-adik dapati pelajaran tentang hadis ini, maka hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak pernah datang di kitab-kitab sunnah para ulama. Nah, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah, kita udah cerita nih sedikit tentang surga. Sekarang kayak mau kita tebak-tebakan dulu. Udah siap? Udah dibaca belum? Oke. Hadiah dari Allah. Bahasa Arab surga. Artinya apa yang tersembunyi? Kenikmatan. Surga itu tersembunyi di balik pohon-pohon yang lebat. Tidaklah dikatakan jannah kecuali banyak pepohonannya. Sip. Kenikmatan surga ada sungai. Sungainya sungai air aja? Enggak, ada sungai apa tadi? Susunya sama enggak dengan susu yang ada di dunia? Berbeda. Setelah dikasih kenikmatan yang banyak,
nggak capek, nggak lelah, ditambah lagi kenikmatan yang paling besar. Apakah kenikmatan itu? Melihat wajah Sip. Sekarang udah tergambarkan tentang surga sedikit doang, tapi gimana ya caranya biar Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, kemudian Ahmad, kemudian ada Ibnu Majah, dan status hadis ini adalah hadis sahih. Kata Nabi dari seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ditanya Rasulullah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yang banyak memasukkan orang ke surga. Apa Saka? Oke, apa bunyi hadisnya? Aksaru ma yudkhilul tak wahus husnul khuluq. Barakallahu fikum jami'an. Masya Allah. Ya, ada 2 trik yang adik-adik bisa lakukan yang pernah ditanya sama seseorang. Jadi datang seorang laki-laki nanya sama Nabi, ya Rasulullah, apa ya yang banyak memasukkan orang ke dalam surga? Maka kata Rasulullah, taqwallah. Apa yang pertama? Oke, ikutin Kak Yogi ya. Taqwallah. Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Taqwallah. Taqwallah. Ya, kita tulis poinnya. Berarti poin pertama ini, poin kedua ini, poin ketiga yang memasukkan kemana adik-adik? Yang memasukkan ke surga. 1, takwa. Takwa kita kepada siapa? Kepada Allah. Bisa dicatat dulu? Ya, yang memasukkan ke surga. Takwa. Takwa itu apakah? Apa? Takwa itu pelindung adik-adik. Kayak orang kalau lagi mau perang ditangkis sama apanya? Tameng namanya. Adik-adik tahu tameng? Kalau ada Pak Polisi lagi menjaga keamanan, biasanya suka bawa, ya kayak misalkan ada orang demo, Pak Polisi mengamankan dirinya dengan menggenggam apa adik-adik? Tameng. Oke, berarti yang memasukkan ke surga yang pertama apa teman-teman? Kayak gini lagi nungguin teman-teman yang mau nulis, silahkan sambil nunggu ya. Yang memasukkan orang ke surga takwa, itu sebabnya. Makanya orang yang puasa insya Allah akan bisa masuk surga. Kenapa? Karena orang yang puasa adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus
kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum sekali lagi yang lebih semangat, lihat, tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa? Karena takwa itulah yang banyak memasukkan orang masuk surga, adik-adik. Makanya waktu puasa kita itu sedang melindungi diri kita dari azab Allah, dari hawa nafsu, juga dari perbuatan dosa. Orang yang berpuasa begitu banyak janji Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Bahkan begitu istimewanya takwa orang yang berpuasa, pintu masuk surganya aja beda. Betul atau tidak? Sama enggak pintu masuk orang yang puasa dengan orang yang tidak berpuasa misalkan? Beda. Apa nama pintu buat orang yang puasa? Apa namanya? Nah, itu dia namanya Ar-Rayyan. Ya, itu dia Ar-Rayyan. Kenapa? Orang yang puasa itu istimewa. Orang yang puasa itu adalah orang yang bertakwa. Dia melindungi dirinya ketika puasa dari segala yang bisa mendatangkan siksaan Allah, adik-adik. Dia puasa nih, ngelihat es, apalagi nanti keluar dari masjid, capek, haus, pengennya mie, ntar nyampe rumah pengennya makan. Tapi karena dia punya pelindung, hop, aku tidak akan makan, hop, aku tidak akan minum. Kenapa? Karena aku sedang puasa. Atau dia marah, atau dia berkata kotor misalkan, apakah diperbolehkan saat dia puasa? Tidak, dia menjaganya. Dia baru mau lagi jalan karena habis hujan lewat motor, wah, basah ya. Ya, basah semuanya. Apalagi pakai baju yang berwarna putih, udah sebelahnya becek, terus lewat motor kenceng. Wih, wah, baru mau marah. Ingat, gak boleh marah, kan lagi puasa. Tuh, orang yang puasa tuh hebat banget. Dia menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Maka adik-adik yang hari ini puasa, siapa coba nih yang hari sedang puasa? Wah, ternyata kabar dari Nabi yang dirindukan oleh surga adalah anak-anak yang rajin puasa, yang bertakwa kepada Allah. Makanya nih adik-adik, tadi Kak Yogi udah nanya, siapa yang mau masuk surga? Berarti harus jadi orang yang bertakwa, melindungi dirinya dari azab Allah. Pokoknya apa-apa yang bikin Allah marah, kita nggak boleh kerjakan. Kita kalau puasa nggak boleh marah, nggak boleh berkata-kata yang ngambek juga kan marah ya. Nggak boleh berkata-kata yang kotor, keji. Kenapa? Karena kita sedang latihan jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, apa Saka? Yang bertakwa udah. Wa husnul akhlak yang baik.
Nih, cuman 2 nih yang Kak Yogi kasih tahu sama teman-teman ya. Akhlak baik. Nah, dah pelajarannya simpel aja ya. Yang penting adik-adik paham. Yang kedua, yang memasukkan ke surga adalah akhlak baik. Nih, di sini. Jadi orang baik itu nggak ada ruginya. Enak banget jadi orang baik. Di dunia disukai sama manusia, di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Baik, sudah dicatat belum? Udah belum? Udah belum? Udah belum? Lah kayak main tak umpat. Anak saya. Baik. Yang kedua, akhlak yang baik. Kasih contoh dong. Akhlak baik itu apa aja misalkan? Apa sayang? Membantu orang tua. Oke. Apa sayang? Contohnya akhlak baik. Apa Kak? Sholat. Oke. Sedekah. Oke. Lagi keluarin lagi. Tidak berkata kotor. Membantu orang lain. Berbagi. Tersenyum akhlak baik atau bukan? Baik. Memberi makan fakir miskin akhlak baik. Ya, membantu kesulitan teman akhlak baik. Jadi setiap akhlak baik itu ternyata bisa mengantarkan seorang manusia ke dalam surga. Makanya Kak Yogi mau titip pesan, mumpung adik-adik ada di masjid, mintalah sama Allah supaya kita selalu jadi orang yang baik. Kenapa? Karena kalau kita jadi orang baik, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi yang dirindukan sama Allah adalah orang yang baik. Kak Yogi, aku kadang-kadang suka teriak. Itu akhlak baik atau bukan? Bukan. Kak Yogi, kadang-kadang aku lupa suka bilang sama ayah bunda. Itu akhlak baik atau bukan? Bukan. Ya. Terus kira-kira bisa nggak berubah? Bisa dengan izin Allah. Ada seorang sahabat namanya siapa Mikan? Ana pernah kasih tahu ini. Yang menjadi oratornya Rasulullah. Dia suka kalau berbicara suaranya itu kencang banget adik-adik. Cakep ya. Kalau sering ngikutin kajian pasti hafal. Siapa namanya? Sabit bin Qais. Siapa namanya adik-adik? Kayak gitu tulis di sini deh ya. Sabit bin Qais. Dia ini kalau berbicara suaranya gede banget. Gede. Apa suaranya? Besar. Wow. Ada sebagian manusia yang Allah berikan suara yang besar. Ada lagi yang Allah anugerahkan suaranya kecil. Kadang kalau dia ngomong, kamu tadi bilang apa sih? Aku nggak dengar lagi. Kamu tadi bilang apa sih? Nggak dengar lagi. Tapi Sabit bin Qais, Allah berikan suara cempreng kayak Yogi cempreng berarti.
Allah berikan suara yang keras. Jadi kalau Sabit bin Qais lagi berbicara menasehati manusia, orang-orang akan ketakutan. Nah, satu ketika Sabit bin Qais itu ngomong sama Nabi, tapi suaranya kekencengan. Sabit bin Qais datang, ya Rasulullah, suaranya besar. Habis itu turun sebuah ayat, Al-Hujurat ayat 2. Bacakan nih kan. Wala tajhar kajahri ba'dikum antah satu a'malukum wa antum. Masya Allah, ada turun ayat di zaman itu, di waktu itu, surat Al-Hujurat ayat kedua. Turun surat Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Orang-orang yang beriman, kalau berbicara di hadapan Nabi Muhammad, suaranya jangan kencang-kencang. Sabit bin Qais dengar ayat ini, adik-adik. Sabit bin Qais langsung pulang ke rumah ketakutan. Aduh, kok dia ketakutan Kak Yogi? Karena Allah mengatakan kalau kalian mengencangkan suara di hadapan Nabi, maka amalan kalian akan hilang, pahala kalian akan terhapus, sedangkan kalian tidak merasakannya. Aduh, Sabit bin Qais ketakutan. Aku kan sering berbicara kencang-kencang. Akhirnya Sabit bin Qais pulang ke rumah bersembunyi dan gak mau keluar dari rumah. Beberapa hari dicari sama Rasulullah. Kok Sabit bin Qais tidak ada? Gak kelihatan. Biasanya suka datang ke masjid. Maka salah satu dari sahabat pergi ke rumah Sabit bin Qais. Tok 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 tok. Ketika sudah masuk ditanya, "Hai Sabit, kok kamu gak pernah kelihatan lagi sih?" Rasulullah menanyakan keadaanmu. Maka kata Sabit bin Qais, "Aku ketakutan. Karena aku kalau berbicara di hadapan Rasulullah suaraku terlalu kencang." Akhirnya sahabat yang mulia ini kembali ke Rasulullah dan ceritakan, "Ya Rasulullah, Sabit bin Qais ketakutan karena tadi turun ayat dari surat apa adik-adik? Al-Hujurat. Oh, kabarkan kepadanya bahwa dia adalah penduduk surga." Lantas dengan begitu semangatnya sahabat ini ke rumahnya siapa coba? Ke rumah Sabit bin Qais dan mengabarkan tentang apa yang dikatakan Rasulullah. Apa yang terjadi sama Sabit bin Qais? Senang atau tidak? Senang banget. Kenapa? Karena dia menjadi penduduk surga. Apa pelajarannya? Adik-adik, akhlak baik itu bisa kok kita rubah. Setelah itu Sabit bin Qais nggak pernah lagi berbicara yang kencang. Kadang kita suka lupa ya. Kadang suka lupa refleks melawan Umi atau memukul Umi padahal itu dosa atau tidak? Dosa. Maka kita rubah. Ya Allah, aku mau berubah. Aku mau jadi anak yang baik. Aku juga mau jadi anak yang dirindukan oleh surga.
Ya, baik. Ini aja yang bisa kaki sampaikan. Kaki mau pulang hadiahnya. Ya, Kak Yogi mau pulang duluan ya. Hah? Nggak boleh? Ah. Terus buat siapa? Buat siapa aja? Coba lihat. Oh, tapi yang duduk rapi deh ya. Oke deh, kita coba lomba duduk rapi ya. Duduk rapi. Oke, Kak Yogi penuhin materinya di menit-menit awal. Karena Kak Yogi tahu adik-adik udah nungguin dari tadi. Pasti adik-adik capek. Kalau materinya Kak Yogi bagi-bagi, nanti adik-adik gak fokus ya. Sekarang adik-adik Kak Yogi mau tanya lagi. Hadiah dari Allah yang besar buat kita apa? Surga. Itu hadiah kalau kita taat ibadah, menjalankan tugas kita dengan baik. Surga itu bahasa Arabnya apa? Jannah. Jannah itu bisa lagi dijamakkan dalam bahasa Arabnya menjadi jannat. Apa adik-adik? Jannat. Oke. Jannah itu adalah kumpulan dari huruf jim, nun, ta. Nah, setiap kata di bahasa Arab yang ada huruf jim dan nunnya artinya tersembunyi. Contohnya jin. Apalagi tadi yang kayak dibawakan? Janin. Semuanya tersembunyi. Nah, apa yang tersembunyi di jannah? Kenikmatan. Siapa yang bisa melihat dan menyaksikannya? Penduduk surga kalau sudah masuk. Sebutkan di antara kenikmatan surga. Sungai, buah, taman, daging. Masya Allah, Masya Allah. Ada loh cerita tentang kenikmatan surga. Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza. Wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba amir rabbika 'ata'an hisaba rabbis bainahuma rahman. Kita kusapa Zalikal yaumul faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariban. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Masya Allah, itu kenikmatan surga. Yang masuk surga menang. Dia mendapatkan taman-taman luas.
dan buah-buah anggur dan bidadari-bidadari yang sebaya, juga Ka'san, Homer yang paling lezat yang bisa dinikmati. Nggak dengar teriakan di surga, nggak dengar perkataan sia-sia di surga. Pokoknya paling enak kalau masuk surga. Jadi siapa nih di antara kalian yang begitu semangat buat mau masuk surga? Alhamdulillah, berarti kita jaga takwa Allah sama akhlak yang baik. Oke, duduk rapi. Sekarang waktunya kayak bagi-bagiin ya. 1, 2, 3. 1, 2. Jangan tikus. Anak salih, duduk rapi. Hap, hap. Kalau duduk diam, gitu ya. Duduk diam, duduk rapi. Baik. Kenikmatan yang paling dinanti penduduk surga itu apa? Melihat wajah Allah. Kenapa menjadi kenikmatan yang paling dinanti? Iya, karena kita mau tahu. Karena selama di dunia kita sujud, kita ruku, bisa melihat Allah atau tidak, adik-adik? Tidak, kita tuh ingin banget melihat wajah Allah yang selama ini memberikan kita kenikmatan. Oke, sebutkan 2 faktor yang banyak memasukkan orang ke surga. Takwa, akhlak yang baik. Takwa itu apa? Pelindung dari apa? Pelindung dari neraka, pelindung dari siksaan Allah. Apa contoh perbuatan takwa? Berpuasa, itu takwa. Menahan marah, tidak berkata kok, itu takwa tuh. Itu tujuan kita berpuasa. Baik, sekarang pertanyaannya, siap? Cukup menjawab betul atau salah. Oke? Siap? 1 tambah 1, 2. 2 dikurang 2, 0. Sholat maghrib 10 rakaat. Laki-laki pakai jilbab, perempuan pakai peci. Kenikmatan surga cuman sedikit. Apa? Kenikmatan surga cuman sedikit. 1, 2, 3. Kenikmatan surga cuman sedikit. Kakak, salah. Kan jawabannya pendek, cuman bilang salah atau benar. Kenikmatan surga cuman sedikit. Kenikmatan surga ada banyak. Nah, itu dia, konsentrasi. Kakak boleh diambil, kakak? Iya. Kenikmatan surga sedikit, salah. Kenikmatan surga itu ada banyak. Oke, boleh bisa diambil atau lewat sana muter. Ya, bisa. Duduk rapi. Mana nih yang boleh pulang duluan nih, ntar nih? Yang duduknya yang nggak ada softnya, pulangnya terakhir nih, ntar nih. Oke, boleh diambil, kak. Kenikmatan surga ada sedikit. Yang memasukkan surga tidak puasa. Orang yang puasa tidak masuk surga. Kak, boleh diambil, kak? Maaf ya, nunggu ya.
Tangan apa coba? Duduk rapi. Oke. Siap? Mana yang rapi? Yang banyak memasukkan orang ke surga, takwa dan akhlak buruk, takwa dan akhlak baik, takwa dan akhlak buruk. Pertanyaannya, apa sih yang bikin manusia banyak masuk surga dalam dua hadis ini? Oke, sebentar. Oke, kakak yang bercadar, beribadah, terus cuman dua kok, simpel aja jawabannya yang kayak gimana? Oke, kakak yang pakai kacamata, berbuat tidak. Oke, jawaban yang hari ini kita pelajari. Oke, kakak, akhlak yang baik. Satu lagi, harus dua-dua. 1, 2, 3. Oke, kakak yang besar pakai peci di belakang, apa kak? Ya, beribadah aja. Tidak, yang 2 poin tadi loh. Oke, kakak, apa? Bertakwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Takwa menjaga diri kita dari perbuatan dosa, menjaga kita dari maksiat. Oke, sip. Mana tadi kakaknya? Ini kak, boleh diambil kak? Ya, ini kok buat laki-laki semua, perempuannya nggak ada yang ngambil. Ya udah deh, kita rapikan lagi ya perempuannya ya. Coba, boleh diambil kak? Siap. Makasih kak. Oke, tadi Kak Yogi sudah ajarkan kan di sini yang memasukkan ke surga 1, 2, 1, 2, akhlak baik. Sebutkan. Oke, duduk rapi. Contoh akhlak baik yang insya Allah bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk rapi. Oke, Saka. Membuka puasakan orang lain. Membuka puasakan orang lain. Gimana sih maksudnya? Oke, kayak lagi paham kok. Ngasih makan orang berbuka. Oke, sip. Satu lagi. Berbagi sembako. Satu lagi. Berbagi sembako. Salat dan puasa. Oke, sip. Beribadah, sholat dan sebagainya. Taib. Satu lagi. Takwa kepada Allah mengantarkan kita ke surga. Nah, ini penontonnya pada maju nih penonton. Duduk rapi. Setelah penduduk surga memasuki surga, menikmati sungai susu, sungai air yang jernih, ada sungai madu, bahkan ada sungai yang di dunia, ada juga di surga. Sungai apa? Sungai Nil. Ya, ada di dunia juga, dia nanti akan ada di dan sungai di dunia itu beda sama sungai yang ada di sungai di dunia. Kadang-kadang suka banjir. Kalau sungai di surga mengalirnya enak dan rasanya enak, sedap dipandang oleh mata. Oke, pertanyaannya, sebutkan kenikmatan yang paling dinanti sama penduduk surga. Oke. Duduk rapi. Yang melewati garis putih tidak boleh pulang duluan. Ayo, ayo cari tempat. Oke, kakak.
Melihat wajah Allah. Ya, boleh diambil kakak hadiahnya. Melihat apa adik-adik? Melihat wajah Allah. Walaupun udah dikasih sungai yang enak, dikasih buah anggur, dikasih taman, tapi saat dikasih kenikmatan melihat wajah Allah, para penduduk surga itu sangat bahagia. Selain itu juga di surga ada orang-orang yang diberi kenikmatan khusus. Ada yang bisa terbang. Iya, ada yang bisa terbang, betul nggak? Siapa yang tahu ada sahabat yang bisa terbang di surga? Siapa? Siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa Ja'far bisa terbang? Karena tangannya, ya, karena tangannya terluka saat di perang Mu'tah, ya, tangannya terluka. Yang satu lagi terluka. Akhirnya Nabi mengatakan telah digantikan tangannya Ja'far dengan apa, teman-teman? Saya nggak bisa. Masya Allah, kebayang nggak sih? Tempatnya enak, bisa terbang dan menikmati segala fasilitas yang ada di surga. Bayar atau gratis? Bayarnya di dunia dengan beribadah kepada Allah. Baik, duduk rapi. Buat perempuan semua, yang laki-laki hebat banget hari ini ya. Perempuan masih ada berapa hadiahnya? Masih ada 4. Duduk rapi. Sip. Pertanyaannya, ini Kak Yogi boleh nggak buat laki-laki? Boleh. Kalau misalkan nggak mau, hadiahnya ini gini. Baik, pertanyaannya siap? Dalam bahasa Arab, surga itu, duduk rapi. Bahasa Arabnya surga. Oke, kakak yang paling belakang banget, yang nunjuk, nih yang baju hijau ya. Al-Jannah, ya. Jannah itu pepohonan lebat yang menyembunyikan sesuatu. Pertanyaannya, oke, kakak nanti diambil ya. Kayak simpan di sini kakak hadiahnya. Apa yang tersembunyi di Al-Jannah? Sini, ya, kesini kakak. Kita mau tanya. Sini dulu. Coba. Masya Allah, ternyata banyak fansnya ya. Oke, namanya siapa sih? Fatih. Fatih kelas berapa? 2 apa nih? 2B. 2B. Sekolahnya di mana Fatih? Pakai mic Fatih, mau masuk TV nggak? Di sekolah Malakasari 05. Jauh nggak dari sini? Enggak. Fatih pekan lalu datang nggak ke sini? Iya. Oh, datang ya. Kalau Sabtu kemarin pelajaran sama Kak Yogi tentang Ibadahku hanya untuk Allah. Masya Allah. Kalau kita sudah beribadah, insya Allah kita bisa masuk Surga. surganya Allah. Apa yang tersembunyi di balik Al-Jannah? Kenikmatan. Ya, kenapa disembunyikan? Biar kita semakin penasaran. Sip, itu jawaban hebat. Syukran Al-Fatih. Fatih aja namanya ya, bukan Al-Fatih ya. Oke, Fatih aja namanya. Alhamdulillah. Nih, Kak Yogi mau tanya. Barusan kalian ngelihat siapa ke depan? Fatih. Fatih dapat apa? Dapat hadiah. Itu menjadi pemandangan yang kadang disukai sama orang lain, kadang juga ada yang tidak suka. Yang tidak suka namanya orang suka apa namanya? Iri atau hasad. Kalau di surga nggak ada yang pernah padahal surga itu kan bertingkat-tingkat. Apa surga yang paling tinggi? Surga Firdaus. Tapi masih ada orang iri atau tidak di surga? Tidak.
Ya, makanya kalau mau ketemu tempat karena nggak ada orang iri, kita berusaha minta sama Allah biar kita bisa masuk surga. Terakhir, Kak Yogi mau tanya tentang catatan adik-adik dan duduk rapi, tidak ada yang berdiri, tidak ada yang beres-beres dulu sebelum adanya arahan dari Kak Yogi. Ayo, semuanya duduk rapi. Daurah ketiga bersama Imteh Khadijah dan DKM Masjid Al Furqon. Siapakah yang mencatat hari ini? Silakan dicatat-catat. Masya Allah. Ya, ini momen yang paling ditunggu saat kita kajian ya. Jadi momen yang paling dinanti. Oke, luar biasa, luar biasa. Oke, sip. Sebentar, kita angkat dulu lagi. Taib, ya copot ya. Oke, tetap duduk rapi. Kelihatan kok dari sini. Tetap duduk rapi sambil duduk. Ya, sip. Kita dulu. Kayak mau ngeliat dulu. Iya. Sebentar sayang. Kita lihat dulu. Sip. Yang laki-laki atau perempuan? Perempuan. Muhammad pilihkan satu, Muhammad. Ya, Muhammad memilih satu, Kayogi memilih satu. Duduk rapi. Yang dia tetap berada di tempatnya. Oke, sebentar. Oke, Kayogi mau ngeliat. Kamu harus kesini dulu. Harus dihukum dulu. Ya, sini dulu. Oke, kakaknya semangat. Saya, gitu katanya. Oke, kayak mau tanya dulu ah. Kamu namanya siapa? Bentar. Ya, kayak mau. Ya sip, balik ke depan. Bacakan catatan kakak. Dengarkan dulu. Dari Allah Apa? adalah surga. Surga bahasa Arabnya? Surga bahasa Arabnya jannah. Artinya Artinya tersembunyi di balik pepohonan. di balik pepohonan. Ya. Kemudian Allah berfirman surat Al-Mutaffifin. Cakep. Kenikmatan surga tidak bisa dingin di bumi. Masya Allah. Sip. Kenikmatan yang paling dinanti Adalah melihat wajah Allah Oke. yang memasuk
Belum boleh keluar, kembali ke tempat duduk masing-masing. Coba, ayo. Baik, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sayang, masih ada pembawa acara yang mau menutup acaranya. Ya. Duduk dulu ya, semuanya masih duduk dulu. Silakan Ustaz Yusuf. Masya Allah, alhamdulillah, begitu banyak ilmu dan faedah yang telah kita dapat dari kita sekali hafizahullah ta'ala tentang surga perlindungan anak soleh. Jangan lupa dicatat, dipahami, diamalkan dan disebarkan teman-teman. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atas ilmu dan faedah yang telah disampaikan. Kita semua berharap bisa mengamalkan ilmu dan faedah yang telah didapat agar kita menjadi muslim yang semakin baik, yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai Allah Ta'ala. Amin. Kita doakan untuk kita yang teman-teman. Allah mencintai ilmu ilmu, menjaga dan menjaga beserta keluarga, orang tua, juga buku-buku beliau. Jazakallah khairan pada teman-teman yang telah mengikuti program ini. Tak lupa kita sampaikan terima kasih kepada orang tua kita semua yang telah mengajar dan menemani kita belajar ilmu. Semoga Allah memberikan kesehatan serta membalas orang tua. Kami dari Khadijah dan Anda Khadijah memohon maaf dan kesalahan dan kehilangan serta memandu dalam ini. Untuk anak soleh dan soleha, jangan lupa follow jawabannya dan tag Instagram. Ayo di Anta Khadijah dan Khadijah Kids ya. Jika teman-teman selewat dalam program ini sebelumnya, insya Allah dapat melihat rekamannya di channel YouTube Anta Khadijah. Ketik saja di YouTube spasi Khadijah. I-nya ada 2 ya. Jangan lupa tombol like dan subscribe ya, juga klik tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi kajian atau teman-teman soleh dan solehah terus yang berjalannya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Infas ala yang kaukan bertahan artinya semangatlah pada apa-apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu bersikap lemah dan muslim. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu pada doa yang akan datang ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang keluar berbaris ya. Mana caranya kak? Lupa deh cara hafalan hadisnya. Apanya? Yang hadis yang Islam